Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad fazal muttaqun. Hadis ke 4 ya? 8 Kitabul At'imah, hadis nomor 8, Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol naha nyegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalati saking mangan hewan kang mangan kotoran wa albaniha lan pira-pira puwane atau susune jalalah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat di sini, hadis ini menunjukkan bahwasannya jangan sampai hewan yang kita pelihara itu makan kotoran. Maksudnya kita paham prinsip ekonomi, mencari modal sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata prinsip ekonomi itu sangat mancep kepada kita. Dulu sampai sekarang itu gitu. Maka ada orang jualan ikan lele dengan cara dimasukkan ke jamban. Nah, ke jamban, dimasukkan jamban. Nggak makani, 3 bulan kemudian dibedok sudah. Nggak makani, nggak boleh. Ini hadisnya. Malah itu nggak makan kotoran, dikasih makan kotoran malah. Loh, ada ini, ada. Dulu sempat dibahas di teman-teman itu waktu ngaji Basu Masail. Toh umpama lele itu dibeleh, kan ya tidak ada kotoran, kan juga jadi daging. Jadi daging. Tapi ya sudah. Nah, panjenengan ini umpama makan kotoran sama jadi daging. Nah, begitu itu juga tidak boleh. Makanya maksudnya orang-orang itu hari ini Pak mencari keuntungan yang besar. Gak bandani beli pakan tapi sudah dapat. Orang sekarang itu begitu. Nah, panjenengan begini nih Pak, ndak barokah. Ya gampang, toko ini ditulisi toko barokah. Kadang begitu itu ditulisi barokah ben ngomong ngalah barokah, tapi lek perilakunya begitu ya ndak bisa barokah. Orang-orang itu pinter Pak sekarang. Termasuk susunya juga begitu. Maka kalau sudah demikian Bapak Ibu panjenengan termasuk ini lek dikembangkan lagi ya. Jenengan lek masak ya juga yang steril. Masak-masak itu kalau memang jenengan jualan apapun ya yang baik. Wah, gak apa-apa, gak ero ya wonge. Bahkan keringet kena opo netes kabeh ndak masalah. Ya, ini harus dijelaskan supaya paham semuanya. Di Islam itu tidak ada gilani, ya harus dijelaskan supaya nanti tidak ada salah paham. Oh, Islam itu memang luar biasa. Jawa Barat pada umumnya itu setiap rumah punya kolam. Sedangkan kolam itu kan isinya ikan-ikan. Itu orang yang buang kotoran, ya suka jebul kok
kolam dimakan ikan. Loh. Itu masuk rata itu baru di situ. Man hasoda zaro'ah, siapa yang menanam pasti akan menuainya. Itu otomatis Bapak Ibu. Maka panjenengan saya ini dilatih untuk begini. Kan ada kan kandang ayam di atas langkah. Ini nyata. Ini banyak memang. Banyak. Jangan kan begitu. Ya itu tadi juga ada praktek. Apa? Jamban dibuka, lele 300 ekor, 500 ekor kecil-kecil dimasukkan blung wis. Ini tidak di sini Bu, tidak tahu di mana. Saya khawatir dengan ini. Tapi kondisinya memang begitu, ada yang begitu. Loh, kenyataan ini ada yang ngomong. Dan teman saya juga tahu persis begitu. Lah mohon maaf. Kita tidak ngomong yang di luar. Keadaan di luar begitu, karena jenengan nanti jangan pakai rumus. Zaman edan, lek ndak melok edan ndak ke rumah. Jangan begitu. Jangan begitu. Karena kita sudah ngaji jangan melok edan. Lah nanti lihat beli pakan, untungnya sedikit. Prinsip ekonomi yang jenengan bangun itu sekarang dihilangi. Ya ndak ana ceritane modal sithik hasilnya oke, ndak ada ceritanya gitu. Yang ada begitu itu Pak memang jasa. Lek jasa itu modalnya sithik. Contoh potong rambut. Kan beli gunting, sisir, enggak usah macam-macam. Lek alat cukur ini sekarang, dulu cuman gunting sama sisir. Itu bisa motong sampai 10 orang sehari. Padahal kulaan gunting itu berapa, Pak? 5 tahun udah bisa. Gitu. Gunting itu loh kulaannya berapa coba? Sisir itu cuma berapa? Saya dulu masih ingat, tak hitung. Sama nih ping piro Mas, motong. Gak akeh Mas, paling sedino mek 10. Itu kalimat ngenyek mek 10 ya jane alhamdulillah ya 10 ya sik ono. Ndak orang-orang itu kalimatnya ndak enak. Mas, saiki sepi Mas mek 10. Mestinya ya alhamdulillah 10. Lah 10 nek satu kepala dihargai 15.000. 150.000 dikalikan 30 hari 4.500.000 sudah UMR Bu. Gajinya guru kalah gitu. Gitu. Gajinya kalah guru ini dengan tukang potong. Kalau jenengan pengen untung itu mainlah di jasa. Anda harus punya jasa keahlian yang begitu. Tapi kalau jenengan pengen ternak begitu macam-macam, makannya semuanya juga harus dijaga. Jangan sampai prinsip ekonomi dipakai nanti hasilnya tidak begitu, tidak barokah. Ya, nanti jangan sampai ngurusi toko barokah, enggak usah. Yang kedua, dulu saya masih ingat jualan es. Masya Allah, sekarang ini rasa itu apapun ada. Minta rasa durian, minta rasa degan, rasa bayar ya ada banyak. Terus banyak semua itu Pak. Dan saya menyadari betul sekarang ini. Dulu itu lah saya beli es di pinggir jalan. Seger bang, es batu ini kempel begitu ya. Seger dingin, enak. Jurue banyak, juru itu tidak ngerti Bu orang-orang. Ya, sirup, setrup itu lah banyak gitu. Juru kan orang desa, ini kan kota. Jadi begitu itu memang dilakukan orang sekarang ini Pak. Setrup yang banyak. Sekarang ini maaf, setrup rasa apapun sekarang ada. Es tebu ya. Pinggir jalan. Ada setrup itu rasa es tebu juga ada Pak. Jadi tebunya seolah-olah diplindesno begini. Si juro ya. Ininya juga disuntak lagi. Jadi penuh itu full. Padahal tak lihat itu tebunya ya gak patek akeh begitu. Tapi kok rasanya ya rasa tebu. Ya itu mau. Ada es jus itu juga begitu. Jus naga ada, jus rasa buah naga juga ada. Ngertos maksudnya jus naga rasa naga. Jadi encer itu ada. Ada yang es jus itu nak buahnya itu satu buah sendiri ada. Tapi ada yang mek separuh. Jadi namanya separuh rasa. Jadi ada jus apokat, ada jus rasa apokat. Hanya rasanya tok tidak. Lah begitu itu panjenengan juga harus cermat. Lek memang buah itu keluar banyak enggak apa-apa. Es jus harganya 15.000, 20.000 tidak apa-apa, tapi kualitasnya baik.
Jangan rasa apukat dengan jual mahal. Jangan. Nah ini juga begitu. Maksudnya apa? Makanan yang kotor ini supaya tidak mengeluarkan makanan terlalu banyak. Kan kotoran kan dibuang. Nah dibuang dikasih makan. Ini prinsip ekonomi masuk. Tidak modal tapi hasil. Tapi jenengan seperti ini tinggal menunggu waktu. Allah akan menurunkan itu Pak. Seolah-olah jenengan ini badannya banyak, tetapi nanti efeknya juga banyak. Maaf, satu tidak kena jenengan, kena nang keluarga, anak, istri. Ada orang itu Pak gajinya 10 juta, tapi tidak rupo itu tidak wujud. Kira-kira 10 juta dengan 1 juta per bulan, kira-kira banyak mana dulu? Jelas kan? Ini selisih 1 nol, tidak banyak. Tapi 10 juta itu tidak rupo. Ya itu tadi karena tidak barokah. Tapi ada orang itu guru gajinya 1 juta, tapi ya barokah. Karena apa ya ditelateni tadi, berjalannya dia itu juga temenan, kerjanya juga bagus. Nah, guru itu Pak berangkatnya sebelum matahari terbit, pulangnya matahari tenggelam, bayangkan. Gajinya 1 juta. Tapi dia tuh belajarnya juga ikhlas, ngerjakannya juga ikhlas, aman, tentram dan aman. Anaknya ya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Tapi yang 10 juta itu karena dia itu pegawai bank, anaknya sakit itu ngamar opname, obatnya berapa, rumah sakitnya berapa, belum kebutuhan yang lain, nebus obat macam-macam, dan ternyata apa, uangnya habis. Lah panjenengan kelihatannya untung, tetapi hati-hati, besok akan dijatuhkan oleh Allah ketika itu, tidak barokah. Jelas Pak Bu? Jangan melok-melok zaman edan. Lek ndak edan gak keduman, wis jenengan ndak boleh begitu. Iki wong ngaji. Zaman edan, lek edano dhewe, begitu loh. Jadi kita ini punya prinsip begitu. Jangan ikut edan. Iya, Pak. Tapi sing dodol makanan ternak ya gak bodoh, Pak. Terus pundi? Dhewe dodol makanan ternak di palsu gak karo-karo kan. Jadi jarine anu teko Nggih. Nggih. Iwak teko ngene ayam teko Nggih. barang Sampun? Nggih. Ini Ustaz Khalidul jawab sederhana. Ringkese cerita, nah, gitu aja. Sing model begitu-begitu ndak usah diikuti. Lek panjenengan jadi penjual pakan, ya sing apik. Sing kabeh-kabeh begitu ya ndak usah ikut. Ya memang zamannya begini, Pak. Siapa sing ndak kepingin sugih? Sampai orang sekarang ini lek dulu, saya jenengan dulu lek beli jamu pegelinu. Sekarang ini jamu pegel melarat. Umpama ada orang begitu mesti akan beli kok itu. Jamu pegel melarat itu. Karena sudah tidak kuat. Saya ini kan kenalannya juga para ustaz. Ya Allah, para ustaz ini juga ternyata Pak Bu, orang semua itu tidak hanya ustaz, guru, kabeh semua pun, sampai maaf tukang batu apapun sama. Dokter juga sama. Dokter sing apik ya ada, sing enggak apik juga ada. Tukang kuli bangunan juga ada. Tidak ada majikan, tidak ada apa, tidak ada mandor. Aturannya jam 7 berangkat ya jam berangkat. Selesai 4:30 ya 4:30. Tapi ada tukang itu di posisi, gak ono. Laut. Ditinggal rokok jedal-jedul. Nanti anak bosnya pura-pura temenan lagi. Ini jangan palsu-palsu begini hidup kita. Nah, palsu-palsu begitu nanti hubungannya tidak barokah. Sudahlah, kita ini berjalan apa adanya. Lek kesel ya memang kesel, istirahat sih sebenarnya kesel. Ngomong tanya, iki sik ngos-ngosan. Ya sudah enggak apa. Tapi setelah itu kerja lagi. Karena memang aturannya begitu. Lah orang sekarang ini enggak, pengennya dapat banyak tapi kerjanya mandor, mangane akeh, kerjane kendor. Jangan begitu. Jadi masalah nanti gitu. Gimana? Sampun? Sampun? Nggih, sampun kan? Nggih. Nggih. Kopi luwak nggih. 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 Terus pundi ngono ya? Apapun makanannya,
bukan minumnya ini bukan. Kalau memang prosesnya sudah tidak benar, awalnya bahan bakunya juga tidak benar, maka apapun ya juga tidak. Babi itu dibuat apapun, dibuat kornet, dibuat dendeng, dibuat apapun, bahannya tidak, ya tidak bisa. Difermentasi bagaimanapun, asalnya bahan bakunya itu begitu Pak, bahan dasarnya begitu, ya tidak bisa. Memang itu tadi loh prinsipnya, yang penjual pakan tadi difermentasi ben gak kulaan. Kotoran ini tidak kulaan, kotoran ini bisa dipahami Pak ya? Tidak kulaan. Bagaimana tidak bisa? Kecuali dibuat pupuk kan beda lagi kan. Kalau dibuat bahan dasar sebagai makanan, karena ini kotoran, tidak bisa. Mboten saged. Satu, yang kedua, apa yang kedua? Kopi luwak. Sakjane kopi luwak itu prosesnya saya harus tahu. Nah, ternyata karena sudah MUI-nya sudah ngomong halal ya berarti sudah diteliti Pak. Ya sudah halal. Oke, sudah diteliti oleh MUI sudah halal. Nah, maknanya apa? Disitulah kopi luwak ini beda dengan ini kan murni kotoran, kopi luwak ini kan tidak murni. Ada ininya saja. Oke. Salam. Nah, tapi aslinya kan kopi Pak. Iya, aslinya kan kopi. Jadi maknanya gitu loh. Asalnya itu kotoran dibuat kopi, lah itu ya tidak pas. Tapi kan asalnya kan kopi, gitu. Biji kopi kan asalnya. Dalam? Lagi kopi luwak itu kan bijinya kan auto kopi hasilnya kan. Maaf, bukan kotoran dibuat biji kopi kan bukan toh? Nah, maksud kula ngoten. Bahan dasarnya kopi. Makanya nyun sewu, ibu-ibu yang bapak-bapak pakai semprotan minyak wangi yang beralkohol, ada yang pendapat tidak boleh, ada yang boleh. Nah, sekarang saya tanya, bahan dasarnya alkohol ini apa? Najis apa mboten? Bahan dasarnya. Jenengan jangan ngomong alkohol, alkohol itu najis, bukan itu. Bahan dasar alkohol kan tumbuhan. Saya ketemu anak farmasi soalnya ini sudah punya bocorannya saya. Nanti anak farmasi saya tanya, Mbak, aku njaluk info ini tentang alkohol. Bahan dasar alkohol ini apa? Ya dari tumbuhan Pak. Dari tumbuhan, iya. Tumbuhan betul, iya. Sudah. Makanya alkohol ini dibuat apapun juga bisa, gitu. Nah, memang itu najis, ya dibuat apa-apa juga tidak bisa. Makanya bahan dasarnya ini apa? Bahan dasar. Nah, kalau ini makanannya ikan, makanannya hewan, kalau murni kotoran, murni tidak boleh. Makanya ada keledai itu dibagi dua. Keledai peliharaan rumah dengan keledai yang liar. Nah, ini beda. Kalau keledai liar halal. Kalau keledai piaraan haram. Kenapa? Karena makanan itu meskipun kotor, keledai itu dimakan. Babi itu kenapa haram? Karena juga begitu. Babi itu tidak ngerti ini maaf kotoran, ini makanan, tidak ngerti babi. Sosor itu. Makanya ini tidak boleh babi. Jadi babi itu aslinya memang kotor. Kotor. Yang kedua memang ada unsur yang lain di babi itu yang memang tidak boleh. Di cacing pitanya itu. Jadi ngoten Pak. Bahan dasarnya itu yang menjadikan kita harus gitu. Lek begini sih beda lagi, beda. Ikannya wis jenengan paringi apalah gitu. Tiba-tiba ada ayam. Nah, itu kan beda lagi itu loh, beda. Tapi lek murni pure makanannya kotoran, ya wis enggak boleh. Gitu nggih. Nah, makanya kopi luwak itu kan tadi dicelupi tok, celup. Makanya MUI pun juga mengatakan halal karena apa? Bahan dasarnya kopi, biji kopi. Gitu nggih? Ya. Kotoran. Nggih. Sampun? Nggih.
langsung diaduk ya. Kan Anu langsung digawe kopi. Karena dia tidak bisa mencerna. Mari disingkat ya kopi langsung. Keluar dari proses hewan tadi kan namanya kotoran. Oke, makanya saya ini kan tidak paham. Tetapi jujur gitu itu kan sudah ada proses, ada pembersihan. Jadi bahasanya begini Pak. Anjing najis enggak? Itu lah jenengan, maaf, anjing ini jenengan kulitnya jenengan ambil, jenengan cuci, jenengan samak sampai kapanpun najis. Kambing jadi bangkai kan najis kan? Tapi karena najis, kambing ini bahan dasarnya tidak najis, akhirnya kulitnya bisa diambil, bisa dipakai. Ringkesnya di situ. Bahan dasarnya itu bagaimana? Bahan dasarnya itu memang dari perkara yang najis, buat dicuci sampai gepeng tetap, ya itu loh. Tapi bahan dasarnya tidak najis, masih bisa diolah, masih bisa diolah. Jelas ini Pak? Jelas ya? Beda loh, jenengan nanti lowone iku memang maaf ini harus ini ya, bukan jijiki tapi ini harus jelas. Lowone nelek, gitu. Kemudian jenengan cetak jadi biji kopi, nah ini beda lagi. Jelas ya? Nah ini beda Pak. Gitu. Oke. Oke. Daging dari kopi. Nggih. Istilah kopi itu menandakan itu benar-benar sudah tua. Oh. Sampun? Nggih, makanya saya tadi gini, Pak. Saya ini ngomong nggak ngerti mending ngomong nggak ngerti daripada salah. Ini tadi ada keterangan, Pak. Kopi luwak itu maksudnya kopi tuwek. Nah, saya kan nggak ngerti, ya sudah saya ngomong nggak ngerti gitu saja. Tapi yang penting bahan dasarnya tadi loh. Ini sudah. Kalau bahan dasar memang kopi murni asli ya sudah. Bukan teleknya luwak, bukan. Tapi tadi ada yang ngomong kopi luwak itu maksudnya kopi ini wis tuwek. Betul-betul mateng gitu, Pak. Yang alam, Pak. Ya. Kalau yang pelihara masih hijau-hijau ya beri kasih tahu. Gitu nggih. Wis Milik dia yang tua. wis ngeten pokoknya panjenengan lek jadi penjual kopi yo tuku kopi sing apik gitu aja loh wis sudah. Ndak angel-angel gitu nggih. Pokoknya kalau sudah begitu resiko ditanggung penumpang. Jenengan berlaku baik hasilnya juga baik. Jenengan tidak baik nanti juga akan kena batunya. Pak, contoh ini Pak. Teman ini ada jualan mobil, jujur orangnya. Dempulan ya ngomong dempulan, ini mari tak dempulno ya ngomong. Padahal kalau didempul di sopet itu tidak kelihatan loh Pak. Tapi yang ngomong, ki dempulan nih. Iki tak dempul sebelah kini, liane wis gembreng kabeh, iki tok lho dempul dok-dok iki, liane ceken. Ya jujur, padahal itu pembeli tidak ngerti itu dempulan apa polesan ya tidak paham. Tapi karena beliau ini orang jujur, itu balik ke orangnya memang. Lah orangnya tuh ngomong jujur tapi jangan pakai kaidah jujur tambah hajur ya jangan begitu. Ya tetap semuanya dipakai. Jadi kalau kita ini kembali ke orangnya, orangnya itu baik, man hasoda zaro'a. Siapa yang menanam pasti itu aja lah. Saya yakin panjenengan ngerti maksudnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an fi qissatil himar al-wahsi ing dalam ceritane himar yang sebangsa hutan yang kesit. Kesit itu kan berarti kan dia dilepas. Fa'akala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akala mongko nuli dahar ya minhu saking himar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Himar tadi saya sampaikan untuk yang himar sebangsa peliharaan Nabi menyampaikan tidak boleh. Tapi untuk urusan himar lepas itu Nabi dahar. Karena apa? Himar lepas makanannya berbeda. Dia ngerti. Maka ini pun juga dilakukan, Pak. Kalau panjenengan itu begitu paham. Makanya Nabi itu pun ketika membuat hukum itu Nabi juga melihat kondisi. Nah, kondisi Nabi itu ada orang makan terus beliau mendel diam,
iki ya oleh gitu. Lek Nabi jangan, berarti ya ada larangan jangan. Memang sing enak itu kita manut Nabi itu semua enak sudah. Panjenengan ndak usah ngeriset itu sudah aman sudah. Karena risetnya Nabi itu sudah langsung top tier, Pak. Nah, sekarang kan risetnya masih perkiraan. Oh, iki kok sik 4 tahun, iki sik 5 tahun, ini masih perkiraan. Tapi kalau Nabi itu langsung top tier. Makanya umat Islam itu lek manut Nabi mesti selamat sudah. Meskipun jenenge gak selamat itu mesti selamat karena ikut Nabi. Tapi ada orang itu yang besok juga gambare ya tulisannya selamat, makanya tadi kayak tadi barokah ben barokah toko barokah. Tapi pekerjaannya tidak barokah itu tidak bisa. Meskipun jenenge selamat ketepelindes truk juga selamat. Nah itu karena apa? Ya memang tidak selamat itu. Itu kondisinya begitu, maka boleh makan yang seperti itu. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu maqalat naharna nyembelih sapa ingsun ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Nabi sallallahu alaihi wasallam farosan ing jaran fa akalnahu mongko mongko mangan sapa ingsun ing jaran. Berarti kuda ini boleh dimakan. Dulu perdebatan, jaran itu tidak boleh. Jaran ini tunggangannya Nabi, jangan disembelih. Ya namanya macam-macam teman ya. Tapi nek sing ngerti gini, ya sudah, boleh ya sudah boleh. Itu termasuk kuda tirana atau kuda liar. Tadi kalau kuda apa namanya khimar yang di luar beda khimar dengan faros, beda keledai dengan kuda, beda. Karena beda, ya beda perlakuannya. Lek kuda tidak mungkin makan kotoran, lek khimar masih makan. Itu beda. Jadi itu beda. Boleh nggih? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ukila kena den maem bisa dimakan adzabu apa biawak nyambik ya nyambik ini ada makna terenggiling. Beda kan nyambik dengan terenggiling? Beda. Ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase rampatane hidangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, nyambik atau terenggiling itu kemarin terenggiling kan dikatakan terenggiling itu termasuk hewan buruan. Masih ingat enggak panjenengan? Hadis nomor pinten niku? Iku ada hadisnya loh itu kemarin. Nggih kan? Nah. Terenggiling biawak itu juga boleh. Maka ketika panjenengan itu biawak ngene kok boleh. Malah lek ndak salah biawak atau nyambik itu gurih enak. Enak kan? Panas. Dalam? Panas. Panas bagi yang enggak kuat. Yang kuat enak. Ya memang panas tapi kan itu habis digoreng wajan kan anget Pak, enak. Nah, jadi ngeten maknanya. Nyambik itu ada yang mengatakan tidak boleh. Wah tidak boleh nih. Tapi ini loh hadisnya jelas boleh. Karena boleh ya sudah boleh. Jadi gini loh kita ini. Lek memang halal jangan diharamkan. Yang namanya haram ya jangan dihalalkan. Terus pokoknya manut gitu saja. Kalau tidak manut nanti bahaya Pak. Rusaknya umat itu zaman nabi-nabi dahulu, ketika halal dibuat haram, haram dibuat halal. Lek memangnya boleh ya sudah boleh dilakukan. Lek tidak boleh ya sudah mandek, jangan diteruskan. Misalnya begitu aja. Kalau memang itu seakan-akan di Indonesia sama di Arab kan beda. Nggih. Seperti nyambik sama biawak di sana kan beda. Nggih. Ini kan terlalu tajam hukumnya, mungkin di sana mungkin lunak dan Sampun. Biawak Arab dengan biawak Indonesia kan beda. Beda apanya Pak? Saya kan belum tahu biawak yang di Arab ya. Wes, biawak Arab itu kukunya nggak tajam, ngerti ya? Saya nggak pernah Pak. Wes gini lah Pak.
Biawak itu mbok mereke apapun itu tetap biawak. Ngerti maksudnya? Ya sudah halal gitu saja. Dasarnya binatang. Nggih. Kalau di Indonesia ini kukunya tajam. Saya kemarin menyampaikan hewan apa yang kukunya tajam yang nggak boleh? Elang, nyekram. Karena memang makannya elang itu ya pakai ini. Nah ini. Nah kemarin makanya kuku tajam apa itu, kucing itu ya tajam. Iya toh? Kemudian apa namanya? Yang bertaring. Saya tanya kan jenengan kemarin, kira-kira kambing ini punya taring enggak? Terus enggak salah apa enggak ngecek? Semua orang itu punya, Pak, tapi enggak banyak. Kan begitu tuh. Oke. Makanya coba lah jenengan cek besok waktu beleh coba cek. Maknanya apa maknanya? Maknanya yang tidak boleh itu yang memang untuk membunuhnya, untuk memakannya dengan itu. Kemarin kan gitu keterangan. Nah, maka digarisi. Oh, ini sih nggak boleh, itu poinnya di sini. Nah, supaya nanti tidak salah. Kulit kuwabe, kulit tajam nggak boleh kabeh ya juga. Mana yang memang untuk itu. Lah, saya kemarin ayam jago. Saya kira itu linci, Pak. Mungkin waktu Jumatan belum diketoki gitu. Lah kira-kira boleh enggak ayam jago itu? Apalagi punya jalu sing iku lek dimasak enak itu. Ya intinya boleh, Pak. Tetapi pokoknya gini loh, pokoknya judul biawak yes boleh. Judulnya biawak. Beda dengan yang lain-lain. Dalam? Nggih. Proses sakniki niku yen tekan riset tenggene barat niku wong sing kena narkoba, kena yang napa iklan mendem-mendem niku Nggih. di bareng dicampur itu saged mandeg dan boten ketagihan malih. Dan riset baru wonten. Dadi apa sing dijawab kayak kita bisa sekarang ditemukan penelitianipun ratus niku. Oh, nggih. Ini tadi hanya penegasan. Pokok yang dilakukan Nabi itu lek diriset mesti ono kebaikane. Nah, panjenengan lek suwe-suwe ngriset, kakean ngriset itu kan juga panjenengan pusing. Kakean ngriset itu kan pusing. Waktunya enggak butuh banyak loh waktu ngriset itu. Nah, karena panjenengan ben aman, nyaman, tentram, halal, wis ikut Nabi saja. Mesti aman, wis. Saya sudah ngomong ke teman-teman. Waktumu mbok ge ngriset iku pirang puluh tahun wis terserah awakmu. Aku ben gak waktune akeh-akeh tak melok Nabi ae. Saya dilokno begini waktu itu. Sampai niki wong intelektual kok begitu. Justru saya ini intelektual melok Nabi. Sampai intelektual melok Plato, melok apa ini monggo silakan. Saya ini intelektual ikut Nabi. Nabi punya dasar. Makanya maksudnya tadi Bapak tadi mengingatkan penelitian itu mereka terbukti ketika banyak, Pak. Nggih, banyak. Wa an Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasi radhiyallahu anna tabiban sak temene dokter saala iku takon sapa tabib Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anif difdi saking kodhok ya ja'aluha kang dadekaken sapa dokter tabib ing kodhok fi dawain ing dalem gawe obat, digawe obat tombo. Fanaha mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi angkot liha saking mateni kodhok. Bapak Ibu kemarin sampaikan mateni kodhok itu dipateni tok itu maksudnya adalah dimakan. Jenengan punya ndak orang-orang Jawa dulu kan gitu, mangan kodhok hijau supaya apa? Supaya apa? Ben gak gatel. Enggak salah kan gitu Pak ya? Enggak salah ya? Jadi obat kulit Pak ya. Saya masih ingat. Saya tuh dulu kan gatel Pak. Saya dulu gatel. Makan apa sedikit, telur itu sedikit. Saya suka seneng telur. Makan terus sedikit langsung kayak babakan semua ya. Dikasih resep mangan kodhok. Saya tuh mikir waktu itu. Mangan kodhok. Nggih, bahasanya ngoten lah, gatel macam-macam alergi atau makan kodhok katanya sembuh. Pak, kalau Nabi bisa menyampaikan jangan dilakukan.
Maksudnya apa? Masih banyak perkara yang halal, perkara yang suci masih dibuat obat. Jadi jangan sampai begitu. Kalau nanti memang ada obat itu katakanlah dari babi, obat, ini kiasannya sama. Kalau kodok aja tidak boleh apalagi. Ya, berarti maknanya apa? Ketika membuat aturan main, meskipun itu mengandung obat, tapi kalau itu perkara najis jangan di. Perkara yang memang dilarang oleh syariat jangan di. Saya yakin Allah itu sudah mengasih kekebalan kepada kita. Saya yakin itu. Dan hakul yakin memang manusia itu dikasih imun oleh Allah luar biasa. Masalahnya tidak dipakai. Waktunya malam untuk istirahat dike begadang, yuk drop awak. Imunnya turun. Jangan cek aja coba. Jangan nanti tidurnya itu larut malam. Nah, itu nanti paginya itu jenengan rapid mesti reaktif. 99% reaktif. Kenapa? Awake kesel gitu, Pak. Itu manusiawi. Makanya kita ini juga harus sadar. Insya Allah, saya bukan tak tambah lagi ya. Pasti. Kalau kita mengikuti Nabi, tindak tanduknya Nabi dilakukan, pasti aman. Saya tidak ngomong insya Allah karena apa? Nabi sudah membuktikan itu. Nabi sakit apa, Pak? Nabi tidak pernah sakit. Sakitnya hanya beliau mau wafat itu karena itu pun Nabi tidak pernah. Kenapa? Nabi itu sehat. Nah, ayo kita lakukan kesehatan itu mengikuti Nabi. Apa Nabi itu? Makan ketika lapar, berhenti sebelum